Gus Pardi menyebut P3K part-time memiliki kelebihan, yakni berstatus sebagai ASN. Nggak mungkin lah gajinya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai perkembangan informasi penting seputar P3K tahun 2023, terutama untuk P3K part-time atau paruh waktu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, informasi kita kali ini terkait 3 fakta PNS part-time gantikan tenaga honorer yang akan dihapus pada bulan November tahun 2023. Apa saja itu teman-teman? Yuk kita cek. Dilansir dari finance.detik.com, pemerintah dikabarkan akan menambah status pegawai aparatur sipil negara atau ASN, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja part-time atau paruh waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi ada ASN, kemudian ASN ini terbagi menjadi PNS, kemudian P3K, dan yang terakhir adalah P3K part-time teman-teman ya. Part-time atau paruh waktu. Tapi teman-teman, kita belum bisa memastikan ini benar atau tidak karena ini masih RUU ya. Masih RUU. Hal ini tertuang dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, teman-teman. Kita lihat saja ya, semoga nanti apakah benar terjadi atau tidak yang P3K part-time ini teman-teman. Dan apakah itu benar-benar menguntungkan atau tidak bagi honorer ya. Apa saja faktanya teman-teman? Yang pertama terkait pengganti tenaga honorer. Pengganti tenaga honorer. PPPK part-time akan menambah status ASN yang semula hanya terdiri dari 2 unsur yakni PNS dan PPPK full-time. Ini dipersiapkan sebagai solusi pemerintah untuk menghindari 2,3 juta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi supaya apa? Supaya PHK ini tidak ada teman-teman ya. Ada yang full time dan ada yang paruh waktu teman-teman. Ini yang sedang gencar-gencarnya sekarang diperbincangkan teman-teman ya. Nah, kata anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus saat dihubungi detik.com pada 10 Juli tahun 2023. Jadi ini masih RUU yang masih baru ya, direncanakan bulan Juli ini dan diusahakan akan selesai pada bulan November teman-teman ya. Kita lihat nanti apakah benar akan diganti honorer menjadi P3K part-time atau paruh waktu teman-teman. Nah, apakah fakta yang kedua? Fakta yang kedua, hanya bekerja sesuai kesepakatan. Hanya sesuai kesepakatan, teman-teman ya. Sama seperti pekerja part-time swasta, P3K part-time nantinya tidak bekerja paruh waktu seperti PNS dan PPPK full-time. Mereka hanya bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati. Jadi ada kesepakatan nanti yang dibuat ya antara pemerintah dengan honorer. Gus Pardi menyebut P3K part-time memiliki kelebihan yakni berstatus sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi yang pertama kelebihannya adalah status teman-teman ya, yang sebagai tenaga honorer. Dia juga diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. P3K part-time menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Itu yang dijelaskan teman-teman ya. Kemudian kita lihat fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga terkait gaji teman-teman. Gaji P3K part-time lebih kecil.
Keberadaan P3K part-time dinilai tidak akan menambah beban anggaran pemerintah, tidak akan menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Pasalnya gajinya tidak akan lebih besar dari tenaga honorer yang akan dihapus. Berarti, mungkinkah ini akan menguntungkan bagi honorer, teman-teman ya? Kalau hanya menguntungkan sebagai status saja, saya rasa ini sama saja, teman-teman. Tapi kita lihat lagi ya. Terkait kepastian gaji P3K part-time, Gus Pardi menyebut DPR RI dan pemerintah belum membahasnya. Jadi teman-teman, jangan berkecil hati dulu ya. Terkait gaji belum dibahas, teman-teman, belum dibahas. Yang kemarin saya bahas di video itu, tolong tonton secara full, teman-teman ya. Jangan di skip-skip, karena itu bukan gaji sebenarnya, itu hanya perkiraan saja teman-teman ya. Dan itu juga saya ambil studi kasusnya itu untuk guru saja. Kemudian ada jam kerjanya berapa, saya sebutkan jam kerjanya. Kemudian patokannya adalah gaji PNS. Tapi kalau yang semua ini tidak memenuhi, maka gaji yang saya perkirakan juga tidak bisa dipenuhi, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tolong kalau teman-teman menonton video atau informasi penting apapun, teman-teman jangan potong-potong, teman-teman jangan di skip-skip, teman-teman ya. Oke. Namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkin lah gajinya sama, orang cuma kerja 2 jam. Oh, jadi ada pernyataan ini teman-teman ya, cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam. Kan enggak tuturnya. Berarti yang part time ini teman-teman kerjanya cuma 2 jam. PPPK part-time. Kerjanya cuma 2 jam, teman-teman ya. Kalau kita ingat kembali video yang sebelumnya saya post, teman-teman, terkait perkiraan gaji ya, itu saya buat 4 jam dalam sehari. Nah, ini pun berpatokan untuk yang guru saja. Kemarin teman-teman yang guru, kemudian kita lihat patokannya adalah gaji PNS, teman-teman ya. Nah, itu kan sekitar 1,8 ya, teman-teman, 8 sekian juta. Nah, kalau cuma 2 jam, kalau hanya 2 jam, berarti kisarannya ya sekitar 900.000 ya, teman-teman ya. Ini pun kalau patokannya tidak berbeda dengan gaji PNS, teman-teman. Tapi nanti kemungkinan bisa jadi kurang, teman-teman ya, bisa jadi juga mungkin bertambah, teman-teman, dari 900 ini ya. Karena waktu kerjanya seperti yang disebutkan di sini adalah 2 jam saja untuk P3K part-time, teman-teman. Oke, teman-teman. Hai teman-teman, aku mau rekomendasikan e-book Siap Hadapi PPPK 2023-2024 edisi revisi. Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi. Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, kita mau baca-bacain dulu ya komentar-komentar dari video sebelumnya terkait gaji dari P3K paruh waktu ini, teman-teman. Oke, ini dia beberapa yang saya mau komentari ya dari teman-teman yang memberikan sedikit masukan dan partisipasi, teman-teman, di video saya sebelumnya. Ini yang pertama dari salah satu teman kita. Itu kalau guru, lah kami contohnya di Pemda kerjanya full time, masa dibayar paruh waktu gajinya, katanya teman-teman. Jadi teman-teman, sesuai dengan informasi yang tadi ya, untuk P3K paruh waktu itu kerjanya cuma 2 jam, teman-teman. Itu rencananya ya, itu rencananya kerjanya hanya 2 jam, jadi gajinya juga cuma 2 jam. Tidak mungkin teman-teman kerjanya full time tapi dibayarnya yang paruh waktu, nggak mungkin teman-teman ya. Teman-teman akan dibayar sesuai dengan jam kerja teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan kerjanya full time tapi dibayarnya cuma sedikit, teman-teman pantas untuk protes. Tapi karena di sini rencananya hanya 2 jam, maka teman-teman juga akan dibayarnya lebih sedikit, teman-teman ya, dari yang full time, seperti itu. Kalau kerjanya P3K part-time tetap sampai sore, gajinya sama dong dengan yang P3K atau ASN. Jangan kerjanya sampai sore tapi hasilnya cuma separuh dari para P3K atau ASN, itu namanya tidak adil. Teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan diberikan shift ya. Jadi yang biasanya kerjanya full time
nanti akan kerjanya hanya 2 jam gitu teman-teman untuk yang P3K part time. Kemudian nanti akan digantikan oleh temannya, mungkin seperti itu ya, akan ada shift penggantian jam kerja dengan teman-teman yang honorer yang lain atau P3K paruh waktu yang lain teman-teman. Apakah guru ikut di part time? Soalnya sesuai jadwal pagi sampai sore. Nanti tentunya teman-teman akan dirombak ya jadwalnya teman-teman ya. Kalau benar ini terjadi, maka teman-teman yang sudah ada jadwalnya pagi dan sore ini pasti akan ada perombakan gitu teman-teman. Nggak mungkin dikasih lagi sama, kemudian gajinya akan lebih sedikit, nggak mungkin teman-teman ya. Satpam dan penjaga sekolah harusnya masuknya full time dong. Masa iya satpam instansi 24 jam kerja mau dibikin part time? Ya kita lihat nanti teman-teman rilisnya ya, tapi sesuai rencana teman-teman yang honorer dan berubah menjadi P3K paruh waktu ini akan diberikan kerjanya hanya 2 jam teman-teman ya, hanya 2 jam. Semoga nanti ada solusi terbaik teman-teman ya, karena ini masih RUU. Susah, anggarannya dari mana? Apalagi daerah, gaji pas SMA aja seperti waktu honorer. Tergantung daerah ya, kalau sebulannya 500, jadi P3K paruh waktu juga tetap 500 katanya teman kita ini. Ya teman-teman ya, jadi untuk yang P3K part time ini kemungkinan gajinya lebih kecil karena jam kerjanya lebih sedikit teman-teman, itu ya. Saya non ASN di salah satu Pemda digaji sudah UMR 3,1 juta. Lah ini P3K yang part time hanya digaji 1,9 juta, berarti kemunduran, ngenes. Teman-teman yang saya contohkan kemarin, saya jelaskan lagi yang saya contohkan kemarin itu adalah contohnya saja ya yang mungkin terjadi itu. Kalau patokannya nanti gajinya adalah gaji PNS. Patokannya yang kemarin itu adalah gaji PNS teman-teman ya, yang dibayarkan oleh pemerintah gitu. Nah, bagaimana kalau gaji dari PNS itu juga berlaku untuk teman-teman yang honorer gitu. Tapi jam kerjanya hanya 4 jam. Itu yang saya contohkan kemarin teman-teman ya. Sehingga kalkulasinya menjadi 1,9 juta gitu ya. Dan ini tidak berlaku untuk semua. Itu hanya prediksi saja dan teman-teman jangan dipotong-potong untuk menilai sebuah video teman-teman ya. Itu salah satu cara untuk menghitung saja teman-teman ya, memperkirakan berapa sih kira-kira gaji teman-teman. Dan seperti yang tadi ya, ada informasi bahwa kerjanya hanya 2 jam, maka teman-teman harus sesuaikan, bukan 4 jam lagi perhitungan gajinya, tapi sebanyak 2 jam setiap hari gitu teman-teman. Maka tentu akan berkurang lagi, bukan 1,9 juta, tapi 900 ribuan gitu teman-teman ya. Dan kemungkinannya bisa jadi turun juga teman-teman. Karena kalau misalkan patokannya bukan gaji PNS, maka tentu akan turun dari 900 itu teman-teman. Dan ini lagi teman-teman ya. Nah ini kan teman-teman yang komentar bahwa gajinya sudah UMR 3,1 juta itu kan yang kerjanya full time ya, dari jam 7 sampai jam 5. Sedangkan yang direncanakan untuk P3K yang paruh waktu ini kerjanya hanya 2 jam teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana selanjutnya dari pemerintah gitu ya. Itu dia teman-teman ya. Jika teman-teman masih ada yang perlu kita diskusikan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.